Kemarin kita sudah bahas bahwa kingdom Animalia terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang dan Vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang. Kemarin sudah kita bahas Avertebrata, sekarang kita akan lanjut ke Vertebrata atau hewan bertulang belakang. Tulang belakang itu bentuknya gimana? Nah, kira-kira kayak gini bentuk dari tulang belakang. Loh, bukannya tulang belakang itu panjang ya? Nih, kalau kita tambah jadi panjang kan? Nah, jadi tulang belakang inilah yang menjadi sumbu tubuh dari vertebrata. Vertebrata terbagi menjadi 5 kelas. Yang pertama, yang hidup di air yaitu Pisces atau ikan. Yang kedua, yang bisa hidup di air dan di daratan atau hidup di dua alam, yaitu amfibi. Contoh kayak katak. Kemudian yang ketiga, hidup di darat. Reptil. Yang keempat, yang bisa terbang, aves atau burung. Dan yang kelima, yang paling maju adalah kelas mamalia atau hewan menyusui. Berarti kita manusia masuk ke dalam kelas mamalia, ya kan? Nah, sekarang kita lihat perbedaan dari kelima kelas ini. Yang pertama kita lihat dari alat pernapasannya. Pisces atau ikan bernapas dengan insang. Amfibi karena dia hidup di alam, jadi dia memiliki dua alat pernapasan, yaitu insang yang membantu dia bernapas di dalam air dan paru-paru ketika dia bernafas di daratan. Reptil di darat berarti dia bernapas dengan paru-paru. Aves juga paru-paru. Kalau mamalia, kita punya paru-paru enggak? Punya? Iya, berarti mamalia memiliki paru-paru atau bernapas dengan paru-paru. Kemudian, perbedaan yang kedua, kita lihat dari kulit atau penutup tubuhnya. Pisces memiliki sisik untuk menutupi tubuhnya. Sedangkan amfibi itu ditutupi oleh kulit yang lembab. Reptil memiliki sisik, aves memiliki bulu, dan mamalia berambut atau memiliki rambut. Apa bedanya bulu dengan rambut? Nah, struktur bulu itu seperti ini. Kayak gini bentuknya. Sedangkan rambut bentuknya itu seperti ini, bentuk folikel. Jadi beda ya. Jadi ingat, bulu itu hanya dimiliki oleh aves, bukan mamalia. Jadi kalau ada yang bilang, bulu tanganmu lebat ya, itu salah. Tapi yang benar, rambut tanganmu lebat ya. Nah, bulu mata juga salah, tetapi rambut mata. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu cara reproduksi atau cara perkembangbiakan. Nah, hewan sendiri memiliki 3 cara dalam reproduksi. Yang pertama dengan cara bertelur atau ovipar. Yang kedua dengan cara beranak atau vivipar. Dan yang ketiga itu bertelur dan beranak atau keduanya. Atau sering juga disebut dengan ovovivipar. Pisces berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Amfibi juga bertelur atau ovipar, dan reptil sebagian besar reptil bertelur, dan ada juga yang ovovivipar atau bertelur dan beranak. Contohnya itu ada ular dan kadal. Sedangkan aves juga bertelur atau ovipar. Mamalia, kita gimana? Ya, kita beranak. Ya, berarti kita termasuk vivipar. Tetapi ada satu khusus mamalia, contohnya yaitu platypus. Platypus merupakan ovovivipar. Dia bertelur dan melahirkan, menyusui, ya. Kemudian yang keempat, perbedaan kita lihat dari suhu tubuh.
Nah, suhu tubuh itu terbagi jadi dua, ada yang berdarah panas dan ada yang berdarah dingin. Berdarah panas itu sering juga disebut dengan homoitem, sedangkan berdarah dingin poikilotem. Maksudnya apa? Nah, kalau dia homoitem atau berdarah panas, dia dapat mempertahankan suhu tubuhnya. Ya, dapat mempertahankan suhu tubuh tetap tidak berubah-ubah. Sedangkan berdarah dingin atau poikilotem, suhu tubuhnya akan berubah mengikuti suhu lingkungan. Contoh nih, kalau suhu lingkungannya dingin ya udah suhu tubuhnya juga dingin, kayak gitu. Nah, yang berdarah dingin itu ada Pisces, amfibi, dan reptil. Sedangkan yang berdarah panas adalah aves dan mamalia. Kemudian ruang jantung. Nah, kalau kita lihat dari ruang jantung, Pisces memiliki 2 ruang jantung, satu serambi atau atrium dan satu bilik atau ventrikel. Nah, aliran peredaran darahnya si Pisces ini masih sangat sederhana. Alirannya dari serambi masuk ke bilik, lalu ke seluruh tubuh, kembali ke serambi. Nah, darah kotor dan darah bersih masih bercampur pada Pisces. Sedangkan pada amfibi sudah memiliki 3 ruang, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Darah bersih akan masuk ke serambi kiri dan darah kotor akan masuk ke serambi kanan. Tetapi pada bilik, darah bersih dan darah kotor masih bercampur. Sedangkan kalau pada reptil sudah memiliki 4 ruang jantung, ya, ada 2 atrium dan 2 bilik. Tetapi terdapat sekat yang belum sempurna atau ada lubang pada daerah serambinya, sehingga darah bersih dan darah kotor itu masih bercampur di serambinya. Sedangkan pada aves sudah 4 ruang juga, sama kayak mamalia juga 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Nah, untuk aves dan mamalia sudah memiliki 4 ruang jantung yang sempurna, karena darah bersih dan darah kotor itu sudah terpisah. Nah, itulah dia perbedaan antara 5 kelas tadi, yaitu Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia.